Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Cakar pemecah peti mati besar. Seluruh stadion benar-benar sunyi saat mereka melihat Liu Qing yang berdiri tegak seperti tongkat tombak di arena. Situasi ini adalah sesuatu yang bahkan Ziyan tidak nikmati ketika dia muncul sebelumnya. Meskipun dia mungkin kursi nomor 1 sebenarnya di peringkat kuat, reputasinya di akademi dalam tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya karena dia jarang mengekspos dirinya sendiri. Liu Qing diam-diam berdiri di arena. Dia mengabaikan berbagai tatapan di sekitarnya. Matanya tetap tertutup saat tangannya memeluk dadanya, menunggu lawannya muncul. Ci! Sosok manusia berwarna biru pucat tiba-tiba muncul di atas panggung di bawah fokus semua orang. Orang yang tampil adalah seorang pemuda dengan pakaian biru. Dia berusia sekitar 24 hingga 25 tahun dan wajahnya bisa dianggap tampan. Namun, wajahnya saat ini dipenuhi dengan kepahitan. Selain beberapa orang yang dapat dihitung dalam akademi dalam ini, kemungkinan orang lain yang memilih Liu Qing sebagai lawan mereka juga akan menjadi seperti ini. Biasanya, dengan bertemu Liu Qing di babak pertama pengundian, seseorang bisa dikatakan telah kehilangan kesempatan untuk masuk 10 besar. Kekuatan pemuda berpakaian biru ini juga tidak lemah karena dia berada di peringkat tengah, peringkat kuat. Namun, peluang kemenangannya melawan Liu Qing, yang memiliki setengah kakinya di kelas doang, pada dasarnya sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Tidak hanya siswa di luar arena yang dengan jelas menyadari fakta ini, tetapi bahkan pemuda berpakaian biru itu sendiri juga tahu bahwa sangat mungkin dia akan kalah dalam pertandingan ini. Semua pesaing telah tiba. Biarkan pertandingan dimulai. Su Kaiyan menatap kedua orang yang saling berhadapan di arena saat dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Mengikuti suara-suara Su Qian, tatapan semua orang langsung menjadi merah menyala. Semua tatapan dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun pemuda berpakaian biru itu tidak memiliki banyak harapan untuk menang, dia masih seorang ahli yang bisa menduduki peringkat kuat, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dia masih memiliki ketabahan mental. Oleh karena itu, setelah Su Qian mengumumkan dimulainya pertandingan, dia perlahan-lahan menekan kepanikan di dalam hatinya. Tatapannya dengan serius memperhatikan Liu Qing di sisi yang berlawanan. Dengan goyangan tangannya, pedang panjang berwarna biru pucat muncul. Tubuh pedang memiliki garis berair samar yang aneh di atasnya. Garis-garis air tampak bergerak setiap kali berguncang, memberikan tampilan yang aneh. Dengan pedang panjang di tangannya, aura pemuda berpakaian biru itu menjadi jauh lebih nyata. Gelombang douki biru pucat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, pedang itu bergerak di sepanjang lengannya dan membungkus pedang panjang itu di dalamnya. Dalam sekejap, pedang panjang mengeluarkan suara samar gelombang laut yang bergulung. Tampaknya telah merasakan aura pihak lain yang secara bertahap diaglomerasi, Liu Qing akhirnya membuka matanya perlahan dan menyapu mereka dengan acuh tak acuh ke pihak lain. Dia mengangguk sedikit. Untungnya, keberanian pihak lain tidak serendah yang dia duga. Senior Liu Qing, Lan Yan akan meminta bimbingan Anda. Pemuda berpakaian biru itu mengarahkan pedang panjang itu langsung ke Liu Qing saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Liu Qing memiringkan kepalanya sedikit. Tubuhnya bergetar sedikit saat gelombang suara retakan tulang segera terdengar di dalam tubuhnya. Kedua tangannya terentang sama. Telapak tangannya lebih besar dari tangan orang biasa. Mereka meringkuk perlahan, seperti cakar yang tajam. Kedua tangan itu mencakar secara bergantian di depannya. Beberapa serangan tak terlihat melintas di udara sebelum akhirnya menghantam tanah, meninggalkan bekas luka yang dangkal. Murid Xiaoyan,
yang mengamati Liu Qing dari platform tinggi, sedikit melebar. Dia menyadari bahwa Liu Qing telah bertindak secara acak sebelumnya, dan bahkan tidak menggunakan satu benang pun dari Dou Qi. Dia sepenuhnya mengandalkan hanya kekuatan fisiknya sebelumnya. Tubuh fisik orang ini sebenarnya juga sekuat ini. Dia memang lawan yang kuat. Xiao Yan menghela nafas pelan. Kesulitan mengendalikan tubuh fisik jauh lebih sulit daripada melatih Dou Qi. Jika Xiao Yan tidak menggunakan banyak bahan obat untuk menambah kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan kesulitan memiliki kekuatan fisiknya saat ini. Namun, saat ini, kekuatan fisik yang diperlihatkan Liu Qing tampaknya tidak lebih lemah dari miliknya. Saat Xiao Yan berseru, pemuda di arena itu, yang disebut Lan Yan, memimpin serangan. Kekuatannya juga tidak lemah. Dari bagaimana Xiao Yan melihatnya, tampaknya dia setidaknya memiliki kekuatan bintang Douling. Pada level ini, seseorang akan termasuk di antara yang teratas bahkan di dalam akademi dalam. Saat ini, dia menerkam dengan seluruh kekuatannya saat Dou Qi yang kuat melonjak di atas tubuhnya seperti gelombang laut. Selain itu, sedikit suara ombak yang bergulung perlahan menyebar dan ditransmisikan ke telinga semua orang. Lan yang jelas tahu betapa merepotkannya lawannya. Oleh karena itu, dia tidak menahan apapun sejak awal. Dou Qi dan kecepatannya dilepaskan hingga batasnya saat tubuhnya bergerak. Lan Yan itu melintas dan melintasi jarak pendek puluhan meter dalam sekejap. Pedang panjang di tangannya dibungkus dengan Dou Qi berwarna biru yang kaya. Itu membawa udara lembab saat itu dengan keras menembus ke arah Liu Qing. Cahaya pedang yang tajam tampak sangat padat dan dingin setelah terkontaminasi oleh kabut. 3 duri hiu. Teriakan rendah keluar dari tenggorokan Lan Yan. Cahaya berwarna biru tiba-tiba melonjak, dan kepala tajam yang samar muncul. Mulutnya yang sangat besar memiliki bau amis yang membawa sedikit kelembapan saat menyerang dengan eksplosif ke arah Liu Qing. Serangan dari Lan Yan ini pada dasarnya adalah serangan terkuat yang bisa dia tampilkan dalam waktu singkat. Meskipun afinitas air tidak berspesialisasi dalam serangan, dengan koordinasi Dou Qi yang begitu kuat, ia mampu menciptakan kekuatan destruktif peluru terlepas dari seberapa lembut air itu diketahui. Saat pedang panjang Lan Yan menembus, seluruh arena tertutupi udara lembab. 2 kelompok batang air kecil bahkan terbentuk di bawah kakinya. Ekspresi Liu Qing masih tidak banyak berubah meskipun menghadapi serangan Lan Yan yang sangat ganas ini. Matanya menatap tajam ke arah pedang panjang yang dengan cepat membesar di matanya. Tangannya, bagaimanapun, perlahan melengkung menjadi busur yang sangat aneh. Hei! Jarak serangan tertutup dalam sekejap mata. Lan Yan menjerit pelan saat pedang panjang di tangannya menembus. Cahaya berwarna biru tiba-tiba diaglomerasi menjadi bentuk hiu yang ganas. Ia melebarkan mulut buasnya dan menggigit kepala Liu Qing. Ci! Liu Qing menatap cahaya pedang hiu yang ganas yang menyerbu secara eksplosif dengan sikap acuh tak acuh. Warna emas pucat tiba-tiba melonjak ke tangannya yang berbentuk cakar melengkung. Tangan kanannya tiba-tiba terulur dan bertabrakan dengan pedang hiu ganas yang bersinar seperti kilat. Saat keduanya bertabrakan, cakar tangan Liu Qing berubah menjadi busur yang aneh. Jari-jarinya menekuk dan melengkung dan tiba-tiba terpotong dengan keras. Benang cahaya pedang ganas itu terjepit dengan kuat di antara jari-jarinya. Istirahat! Teriakan keras dipancarkan. Cahaya keemasan pucat melonjak di telapak tangan Liu Qing, dan cahaya pedang itu segera dihancurkan sampai runtuh dan menghilang. Shua, shua! Ketika cahaya pedang pertama rusak, ekspresi Lan Yan segera berubah. Dia buru-buru menjabat tangannya dan lebih dari 2 pedang bersinar secara eksplosif. Kedua pedang bersinar masih berbentuk hiu tetapi kekuatan mereka semakin kuat, sehingga cahaya pedang ketiga 3 kali lebih kuat dari yang pertama.
Teknik Do semacam ini di mana setiap pukulan semakin kuat dari yang sebelumnya kemungkinan besar tidak akan menjadi satu dengan peringkat rendah. Cakar pembelah peti mati rift besar. Liu Qing menyipitkan matanya. Tangannya yang melengkung menjadi busur aneh tiba-tiba keluar. Saat kedua tangan yang seperti cakar itu berputar dengan aneh, mereka sekali lagi memegang dengan kuat dua pedang yang bersinar dan segera menghancurkannya. 3 pedang hiu yang bersinar yang cukup untuk mengalahkan bintang 4 biasa Dou Ling dipatahkan oleh Liu Qing dengan cara yang begitu mudah. Bahkan dengan ketabahan mental Lan Yan, dia langsung tercengang. Jenis pertandingan ini pada dasarnya adalah salah satu dari kelas yang sama sekali berbeda. Pertandingan sudah berakhir. Saat Lan Yan menjadi tercengang, suara samar tiba-tiba keluar dari mulut Liu Qing. Semua pori-pori bekas berdiri tegak saat merasakan angin langsung bergerak mendekati tubuhnya. Liu Qing dengan perlahan mendorong ke depan saat aura ganas yang tak tertandingi melonjak keluar, benar-benar menghancurkan Do Qi yang melindungi tubuh Lan Yan. Grup! Wajah Lan Yan menjadi putih. Seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya terseret di tanah, dan dengan keras terlempar keluar dari arena. Arena itu benar-benar sunyi saat semua orang menatap Lan Yan yang meludahkan darah dan keluar dari arena. Berbagai suara orang yang menghirup udara dingin muncul. Banyak orang hanya melihat bahwa serangan sebelumnya Lan Yan telah selesai melilit Liu Qing. Sungguh tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, serangan tajam itu telah sepenuhnya dihilangkan. Lan Yan benar-benar dikalahkan. Banyak orang memiliki kabut di atas kepala mereka dalam menghadapi akhir seperti itu. TL bingung tentang akhirnya. Teknik cakar yang aneh. Ekspresi Xiao Yan benar-benar serius saat dia memandangi sepasang telapak tangan besar dari platform tinggi. Bahkan dia harus mengatakan bahwa serangan oleh Lan Yan sebelumnya tidak buruk. Namun, 3 pedang bersinar yang datang satu demi satu dengan kekuatan yang meningkat sepenuhnya diterima oleh Liu Qing dengan tangan kosong. Mereka bahkan hancur. Teknik ini benar-benar membuat orang terkejut. Liu Qing memiliki 2 jurus pamungkas. Salah satunya adalah Mountain Splitting Spear, dan yang lainnya adalah Great Rift Chofin Splitting Claw. Teknik cakar ini adalah teknik Xuan Dou tinggi. Namun, di tangan Liu Qing, ia bahkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan teknik Do kelas D. Ini karena dia telah mengasah teknik Do ini selama hampir 20 tahun. Tidaklah mengherankan jika dia telah mempraktikannya sampai dia mencapai puncak. Tawa lembut tiba-tiba terdengar di samping Xiao Yan. Yang terakhir berbalik dan menyadari bahwa Lin Xiuyalah yang tanpa sadar telah tiba. Dia memang sangat kuat. Xiao Yan kagum saat dia mengangguk. Dia memandang Liu Qing jauh lebih tinggi di hatinya. Orang ini memang sangat merepotkan. Senior Lin mampu mengalahkan Liu Qing yang memiliki 2 skill ultimate. Saya pikir kekuatan Anda harus lebih besar. Xiao Yan menoleh dan tersenyum saat dia berbicara dengan Lin Xiuya. Lin Xiuya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, saat itu, saya hanya beruntung telah mengalahkannya. Aku ingin tahu apakah aku masih beruntung kali ini. Ketangguhan dan bakat orang ini adalah sesuatu yang bahkan membuatku kagum. Saat dia berbicara ke titik ini, pandangannya beralih ke Xiao Yan, dia kemudian melanjutkan dengan senyuman, jika kamu menggunakan semua taktikmu, kupikir bahkan Liu Qing atau aku kemungkinan akan kesulitan menang melawanmu jika kita akhirnya bertengkar. Senior Lin terlalu tinggi menilai saya. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Alisnya tiba-tiba terangkat. Tatapannya perlahan beralih kembali ke arena, hanya untuk melihat bahwa mata tajam dewa pertempuran yang seperti pagoda logam itu dengan kuat terkunci pada mereka berdua. Saat mata yang terakhir bergerak, tatapan seluruh stadion bergerak bersamanya dan langsung berhenti pada Xiao Yan dan Lin Xiuya. Semua orang di galeri tontonan merasa tidak yakin ketika mereka menemukan bahwa tatapan Liu Qing pada dasarnya membungkus Xiao Yan di dalamnya.
bukan apa-apa bagi Lin Xiuya untuk dipandang serius mengingat kekuatannya. Di sisi lain, Xiao Yan mungkin dianggap sebagai kuda hitam terkuat di Akademi Dalam, tetapi masih ada celah antara dia dan orang-orang seperti Lin Xiuya yang memiliki kekuatan sejati. Ketiga tatapan mengabaikan yang sekitarnya saat mereka saling berhadapan dari kejauhan. Sebuah niat bertarung tanpa sadar muncul dan melonjak di dalam dada mereka. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.